Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan jamaah salat maghrib yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita insyaAllah akan membahas tentang bab birrul walidi al-musyrik, ya, tentang tetap disuruh berbakti kepada orang tua yang musyrik, tetap disuruh melakukan kebaktian walaupun orang tua musyrik. Ini berdasarkan hadis an Abi Sa'ad bin Abi Waqqas qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, diturunkan karena penyebabku 4 ayat dari Al-Quran. Jadi Sa'ad ingin mengatakan ada 4 ayat dalam Al-Quran yang diturunkan karena keadaanku, karena kisahku. Jadi Sa'ad ingin menceritakan bahwa ada 4 ayat turun karena penyebab dia. Yang pertama, kanat ummi halafat an la ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kejadian pertama yaitu ketika ibuku bersumpah untuk tidak makan dan minum sampai aku meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu nak Allah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Dan diketahui oleh ibunya tentang Sa'ad anaknya telah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya memanggil Sa'ad dan dia mengatakan, wahai anakku, kalau engkau masih sayang kepada aku, maka kembalilah kepada agama nenek moyangmu, tinggalkan agama Muhammad. Kalau engkau tidak mau juga meninggalkan agama Islam atau agama Muhammad dalam sebutan mereka, maka aku bersumpah bahwa aku tidak akan makan dan minum sampai mati. Ketika Sa'ad melaporkan keadaan itu kepada Rasulullah, Rasulullah pun tidak tahu mau jawab apa. Jadi Rasulullah juga menunggu wahyu, tidak tahu mau bertindak seperti apa. Di satu sisi itu ibu kandungnya, di sisi lain ini berhadapan dengan akidah. Akhirnya tidak lama turunlah ayat Allah, surat Luqman ayat 15. Allah menjawab kebingungan Rasulullah
Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa kata Allah? Kalau ada orang tuamu yang mengajakmu untuk mensyarikatkanku, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah berbuat baik kepada mereka. Nah, jadi Allah memberi dua batasan. Pertama, orang tua yang kafir tidak boleh kita taat kalau urusannya mengajak maksiat kepada Allah untuk kembali kepada kafir. Itu tidak boleh taat. Tapi Allah mengatakan di garis besar yang kedua, selama di dunia engkau tetap berbuat baiklah kepada mereka. Jadi yang hubungan muamalah dunia tetap harus baik walaupun mereka kafir. Jadi kalau dengan orang tua yang kafir saja disuruh buat baik, bagaimana dengan orang tua kita yang mukmin? Ngan urang kafe, mak ngayah kafe, giyu pubut, tetap begak-gak. Maka dengan orang tua yang mukmin harus lebih utama. Oh, masalah ayah bingkeng, mama mepep-pep, itu adalah hal biasa. Memang kita mau cari yang sempurna, lembut seperti Nabi Muhammad. Pak merempok nan Muhammad banyak, yang seperti Nabi Muhammad tidak banyak. Yang lembut seperti Nabi, enggak pernah marah. Kalaupun marah cuma wajahnya yang memerah, itu susah. Nabi Muhammad mendapatkan anugerah itu karena maksum, dijaga oleh Allah. Karena kalau Nabi Muhammad tidak dijaga langsung oleh Allah, tidak cocok jadi suri tauladan. Masa Nabi Muhammad misal sekali-sekali bingkeng, enggak bisa jadi suri tauladan. Maka Allah jaga nabinya agar menjadi contoh bagi hamba. Makanya mendapatkan ayah yang sedikit keras atau ibu yang lumayan cerewet, itu disuruh bersabar. Dengan orang kafir saja, mamak bapak kafir disuruh berbuat baik, apalagi kepada yang mukmin. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan itu, ayat pertama turun karena aku, itulah tentang berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Banyak dulu sahabat masuk Islam tapi orang tuanya masih kafir. Bahkan waktu hijrah ke Madinah, sebahagian sahabat tidak membawa orang tuanya karena orang tuanya masih di dalam kekafiran. Banyak. Abu Bakar sendiri itu terpaksa menggotong orang tuanya ke hadapan Nabi dalam riwayat. Jadi Rasulullah tiba-tiba melihat Abu Bakar menggendong orang tuanya, padahal orang tua Abu Bakar sudah tua sekali, hampir 80 tahunan. Itu dipapah oleh Abu Bakar menuju ke tempat Nabi. Lalu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, syahadatkanlah orang tuaku, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Kata Rasulullah, seharusnya wahai Abu Bakar, jangan engkau bawa orang tuamu ke sini, biarlah kita yang menuju ke rumahnya. Begitu Nabi, akhlak Nabi kalau dengan orang tua, sampai Nabi mengatakan, medihkan hanapayah, hanapayah kami kena. Ini orang dah tua sekali, enggak usah bawa ke sini, kita yang harus ke sana. Itu kata Nabi. Walaupun orang tua Abu Bakar kafir, tapi Nabi mengatakan itu. Ini salah satu hikmah lain, bahwa kita ini kalau berhadapan dengan orang yang sudah tua, itu pakai adab. Jangan orang tua yang melayani kita, kitalah yang melayani orang tua. Jangan sampai orang yang sudah tua mengangkat air minuman untuk kita, kitalah yang mengangkat air minuman untuk orang yang lebih tua.
Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, ini perkara pertama yang turun karena kejadian pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu yang kedua, sambung Sa'ad, inni kuntu akhastu sayfan a'jabani, pernah aku tertarik pada satu pedang, yang aku kagum melihat pedang tersebut. Nah, pedang itu adalah pedang hasil ghanimah, bekasan rampasan perang. Jadi Sa'ad melihat pedang ini cantik sekali. Dia berkata kepada Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habli haza, bolehkah engkau memberikanku pedang ini? Jadi permintaan Sa'ad meminta harta rampasan perang kepada Nabi dengan menunjuk barang tertentu. Di saat itu tidak lama turunlah surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullah, dan seterusnya. Apa kata Allah? Muhammad, kalau engkau ditanya tentang harta rampasan perang, maka jawablah itu semua milik Allah dan Rasul. Jadi maksudnya apa? Allah ingin mengatakan kepada Nabi, itu tidak boleh sembarangan memberi kepada satu orang. Allah dan Rasulullah yang paling berhak untuk membagi harta rampasan perang. Makanya Allah katakan di ayat yang lain, walillahi khumusahu wa rasuluhu, punya Allah dan Rasul 1/5 dari harta rampasan perang. Setelah itu baru boleh dibagi, itu pun sesuai dengan pembagian menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti turun ayat yang kedua kepada Sa'ad, berdasarkan kejadian Sa'ad. Kemudian yang ketiga, Sa'ad berkata lagi, inni maridtu, aku pada suatu hari aku dalam keadaan sakit keras. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadiannya Sa'ad masih berada di Makkah. Rasulullah sudah hijrah. Sa'ad tertahan untuk hijrah karena sakit. Sakitnya panjang, Pak, sakit lama. Ketika Rasulullah mendengarkan Sa'ad di Makkah sakit keras, maka ketika ada kesempatan untuk melakukan umrah setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah pergi ke Mekah, langsung dikunjungi Sa'ad. Jadi Sa'ad bukan tidak ingin hijrah, tetapi tertahan. Rasulullah menyempatkan waktu untuk mengunjungi Sa'ad. Ini adab Rasulullah. Kita ini, Pak, kalau mendengarkan sahabat kita sakit, adabnya adalah berziarah, mengunjungi orang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang mengunjungi orang yang sedang sakit, maka yusalluna alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Kalau dia mengunjunginya di waktu pagi, maka 70,000 malaikat mendoakan orang yang mengunjungi itu sampai maghrib, sampai sore. Jadi bayangkan, bukan 7,000, bukan 700, bukan 70,000 malaikat mendoakan kita yang berkunjung ke tempat orang sakit, walaupun kita cuma duduk di situ 15 menit. Walaupun kita cuma bawa amplop 15,000. Yang habis krian. Atau kita cuma bawa roti selai. Ada yang bawa roti saja tanpa selai. Ada yang bawa selai saja tanpa roti. Ini parah ni. Selai mentang kami hanang mai roti. Tapi kedatangan kita walaupun tidak bawa apa-apa, 15 menit duduk di situ,
Rasulullah menjamin 70.000 malaikat mendoakan orang yang berkunjung ini sampai maghrib kalau dia datang di pagi hari. Jadi terus-terusan didoakan malaikat, terus-terusan. Kita sudah masuk kantor, sudah pulang ke rumah, sudah ke sawah, sudah jualan, tak mana-mana, tapi doa malaikat sampai maghrib. Ini hadis sahih. Kalau Nabi berkata jangan ragu. Barang siapa mengunjungi saudaranya, kata Rasulullah berikutnya, di sore hari atau di petang hari, itu maksudnya setelah terbenam matahari, yusalluna alaihi 70.000 malak hatta yusbih. Dia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai subuh. Kita datang habis maghrib, pas mau isya, pas azan isya kita keluar, Masya Allah, sebentar, setengah jam, tapi didoakan oleh 70.000 malaikat sampai subuh. Kita sudah pulang, kita sudah tidur, mengorok sampai subuh, tapi di tengah malam itu kita didoakan oleh malaikat. Jadi begitu besarnya pahala mengunjungi orang sakit. Maka bapak, ibu, jangan tunda pergi ke sahabat yang sedang sakit. Kalau perlu setiap hari bertanya, "So sakit raya?" Nah, yang sakit, tahu sakit? Siapa yang sakit, kunjungi. Sakit mana yang berhak kita kunjungi? Sakit yang memang secara adat itu sudah masuk kategori lumayan parah. Itu yang berhak kita kunjungi. Jadi kalau sudah demam sampai ke tipes, itu sudah berhak kita kunjungi. Tapi kalau cuma demam sehari, itu enggak apa-apa tidak kunjungi. Apalagi kalau cuma kena penyakit kurap, cemekam, nak jarona, nak kunjung orang sakit, sakit, fulan, sakit apa, cemekam. Kita kunjungi orang cemekam, enggak perlu. Itu dibahas dalam kitab. Dibahas dalam kitab. Jadi sakit yang secara adat sudah lumayan parah, itu datangi. Walaupun enggak dibawa ke rumah sakit, asal dengar sahabat kita sakit, kunjungi. Selamatkan diri dengan pahala yang besar. Tapi paling baik kalau ke rumah sakit, ya bawalah oleh-oleh, bawalah amplop. Istilahnya kita menyenangkan. Lalu kemudian jangan membuat orang sakit bertambah sakit dengan kehadiran kita. Apa maksudnya? Disebut dalam kitab-kitab adab, jangan terlalu lama. Jangan udah 2 jam kita tanya orang sakit tu terusan, kiban dia sakitnya, cerita dia dari pun. Lalu kita cerita dia, kiban dia mau kahwin ron dengan ibu pun, cerita dia dari pun. Kita suruh cerita dia kayak mana dia mau kahwin pertama, itu orang sakit. Pulang kita meninggal. Terlalu banyak tarik nafas mau cerita. Nah, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak beradab. Enggak usah lama-lama kalau dia perlu istirahat. Nah, juga jangan cerita-cerita yang sifatnya membuat dia putus asa. Disebutkan dalam kitab-kitab bahwa kalau datang orang sakit, jangan bilang-bilang tentang Allah tidak lama lagi akan menyuruh malaikat menjemputmu. Nah, tetangga lung lagi nyo cik sakit. Alih 2 euro saja. Alihnya jam. Kita mulai cerita ke orang sakit, tetangga kita sakit 2 hari kayak gini sakitnya, mati. Dia urung sakit dari rencana gembira, diingat-ingat. Ini tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Tapi beri semangat, sabar, sabar, dan beri dakwah, jangan lupa solat. Nah, Rasulullah mengunjungi Sa'ad ketika sedang sakit. Fakultu, lalu Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an aqsima mali." Jadi karena Sa'ad mengira bahawa ini kayaknya sakit akan membuat dia meninggal, karena sakitnya sakit keras. Sakitnya sakit keras. Lalu Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin membagi hartaku. Aku ingin membagi hartaku." Maksudnya takut-takut meninggal, lalu nak bagi harta. "Afausi bin nisf, bolehkah aku berwasiat setengah dari hartaku?" Apa maksudnya?
Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, boleh saya wasiatkan harta saya setengah untuk orang lain?" Karena waktu itu Sa'ad cuma punya satu anak perempuan. Ketika itu Rasulullah cuma punya satu anak perempuan. Sa'ad bin Abi Waqqas cuma punya satu anak perempuan. Lalu Sa'ad ingin mengatakan bahawa, bolehkah aku mewasiatkan hartaku setengah untuk orang lain? Bahalu nak juk ke orang lain setengah je. Faqala, Rasulullah berkata, "La, jangan." Jangan, kata Rasulullah. Tidak diizinkan memberi setengah. Fakultu, lalu Sa'ad bertanya lagi, "As-sulus, bagaimana kalau seandainya sepertiga ya Rasulullah? Boleh aku wasiatkan harta ini untuk orang lain sepertiga?" Fasakata, Rasulullah lalu diam. Fakana sulus ba'dahu jaizan. Ketika dia diam, maka aku tahu boleh mewasiatkan harta sepertiga. Maka sejak hari itu turunlah ayat-ayat wasiat, tapi dengan catatan memberi wasiat untuk orang lain hanya boleh sepertiga. Jadi kita ini, Bapak Ibu maka Allah, dari kejadian Sa'ad ini menunjukkan bahawa kita dibolehkan berwasiat ketika mau meninggal. Tapi kalau wasiat itu bentuknya harta, maka hanya boleh batasannya sepertiga. Dia ada 3 model pemberian. Ada yang dilakukan di masa hidup, eksekusi di masa hidup. Itu bisa berbentuk hibah atau sedekah atau zakat. Dilakukan, diniatkan di masa hidup, dieksekusi juga di masa hidup. Model kedua, diniatkan atau dilafazkan di masa hidup, eksekusinya ketika meninggal. Itu disebut wasiat. Yang ketiga, semua dilakukan waktu meninggal. Itu disebut warisan. Wasiat bisa bentuknya wasiat nasihat agama. Jadi ketika mau meninggal, sunnah hukumnya memberi wasiat. Panggil anak-anak semua, jangan tinggalkan salat. Kalau ayah meninggal, jangan bermaksiat, jangan kerja di tempat yang haram, jangan ini, jangan itu. Itu kita mulai berwasiat. Kalau perlu tulis, Pak. Karena Rasulullah berkata, janganlah tidur melebihi 2 hari dan engkau belum menyiapkan wasiatmu. Tulis di kertas, simpan sama isteri. Wasiat isteri simpan sama suami. Kasih tahu isteri, nanti kalau saya meninggal, kasih kertas ini untuk anak-anak. Ini wasiat saya. Biasanya keturunan kita lebih dengar wasiat daripada nasihat. Waktu hidup kita capek nasihat, jangan tinggalkan solat, dia enggak mau dengar. Tapi waktu meninggal, dia lihat tulisan ayahnya, jangan tinggalkan solat kalau ayah meninggal. Itu lebih dia taati kadang-kadang daripada nasihat. Itu bentuk wasiat yang sunnah. Itu seperti wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ada wasiat bentuknya harta. Bentuk harta ini memberikan harta ke orang lain, boleh. Menyolong meninggal, tolong 50 juta untuk panti asuhan, 50 juta untuk Masjid Darussalam, 50 juta untuk ustaz yang mengajar di Masjid Darussalam, terutama yang malam Jumaat kedua berpegang di urung kena meninggalnya. Sudah, bolehkah? Boleh. Tapi bagi ahli waris harus faham, ketika mendengarkan wasiat dari orang yang mau meninggal, itu hitung dulu seluruh harta. Hitung dulu seluruh harta. Yang boleh dikeluarkan paling banyak hanya sepertiga. Walaupun beliau tadi telah mengatakan sudah 150 juta, rupanya kita hitung hartanya cuma 200 juta. Maka wasiat itu boleh dilanggar. Paling banyak boleh kita eksekusi hanya sepertiga. Berarti sepertiga dari 200 juta. Sekitar 60 juta sekian.
Ada orang mengatakan, hai hanjut, tak boleh, itu kan wasiat ayah. Itu wasiat melanggar syariat. Jadi turunkan ke sepertiga. Itu sudah maksimal. Tapi kalau orang sudah menyadari berapa hartanya di masa hidup, ni mau meninggal, dia sudah tahu perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Lalu dia wasiatkan, paling maksimal sepertiga boleh wasiatkan. Selain daripada itu adalah milik ahli waris. Itu pertama yang harus kita fahami. Jadi jangan merasa enggak boleh melanggar wasiat. Boleh langgar wasiat kalau wasiat itu melanggar syariat. Karena mewasiatkan melebihi daripada sepertiga melanggar syariat. Nabi cuma izinkan sepertiga. Yang kedua, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris kecuali diizinkan oleh semua ahli waris yang lain. Jadi enggak boleh kita mengatakan menyolong meninggal, kalau saya meninggal, adikmu yang perempuan tolong kasih rumah satu. Ni rumah ni untuk adikmu. Kata si ayah. Itu ada daerah-daerah sering kasih rumah untuk anak perempuan, Pak. Bapak tahulah daerah mana. Nyenjuk rumah tapi ke anak inang. Rasulullah berkata, la wasiyata li waris. Tidak boleh memberi wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris ada jatah warisan. Kalau dapat wasiat, dia double dengan wasiat. Ni anak perempuan tadi sudah dapat rumah. Lalu hitung warisan. Begitu hitung warisan, si perempuan juga dapat lagi. Maka mengamuklah abang-abangnya. Abangnya mengatakan, mangat takkah? Kat rumah kacok lekah. Nam rempok warisan dom. Kau fikirkah hebat tak? Sudah mulai. Gara-gara itu, putus silaturahim. Maka putus silaturahim paling banyak terjadi gara-gara work peng. Dulu baik-baik, sebelum work peng baik-baik. Kunjung. Begitu masalah harta, ribut. Begitu ribut, tidak datang lagi. Hati-hati. Kita ni Pak, jangan pernah berwasiat untuk ahli waris. Sebenarnya, kebiasaan mewasiatkan rumah untuk anak perempuan, itu bukan perbuatan yang baik Pak. Hanagatnya. Pertama, hanagatnya, kita berwasiat melawan Allah kepada ahli waris. Kecuali diizinkan oleh ahli waris yang lain. Itu kumpulkan semua abang-abangnya. Kumpulkan semua. Ahli waris kumpulkan semuanya. Lalu baru kita boleh mengatakan, ini rumah ini mau ayah kasih untuk yang perempuan. Bersediakah kalian? Ridakah kalian? Okay, anak kita ada 7. Satu orang bilang, oh enggak bisa kayak gitulah ayah. Kami kan juga perlu segala macam. Kalau kasihlah untuk kami juga. Enggak boleh 6 orang lain kemudian mengatakan, ikah nah. Kan kau terima lagi ayah pegah. Enggak boleh, itu hak dia. Dia boleh bicara masalah itu. Karena setiap penduduk Indonesia mempunyai hak bicara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Pasal pada Mbak. Nah, Bapak Ibu melakukan Allah. Kalau mau model kayak gitu, panggil semua ahli waris. Kalau mereka mengatakan, misal ada adik perempuan cacat, atau adik laki-laki cacat, udah cacat, idiot, autis, nggak bisa kerja, nggak ada kemungkinan dia bisa cari rezeki. Lalu ayahnya ingin mengatakan, ini untuk adikmu, rumah ini untuk adikmu, satu pintu toko untuk adikmu. Selama tidak melebihi sepertiga, sudah cukup satu syarat. Yang kedua, kalau mau kasih ke ahli waris, harus izin semua ahli waris yang lain. Semua abang dan kakaknya mengatakan, kami izinkan, karena dia tidak mungkin cari kerja. Silahkan. Di saat itu baru sah wasiat itu turun. Tetapi tidak boleh lebih sepertiga. Ini yang paling banyak dilanggar. Ini paling banyak dilanggar. Jadi seakan-akan memberi rumah ke anak perempuan kabetui. Nya hana ged dan hana betui. Pertama, menyakiti ahli waris yang lain. Yang kedua, kita membuat sebuah kebiasaan bahawa anak perempuan yang memelihara kita, karena kebiasaannya gara-gara anak perempuan yang pelihara. Maksudnya waktu ayah sakit, mak sakit, yang pelihara ni inang. Jadi kita ingin memberinya di dunia. Lalu dia mulai berharap-harap atas dunianya. Padahal dia dengan merawat ayah ibunya, Allah sudah siapkan rumah di surga. Gara-gara kita mulai melakukan adat memberi rumah untuk yang merawat, maka kita membiasakan dia mencari pahala hanya di dunia. Kadang-kadang ada yang sengaja, Pak.
Sengaja urut-urut ayah, rumah siapa apa ya, urut. Itu tidak baik. Biarkan anak-anak berbakti, biarkan anak cebok kita, biarkan anak bawa kita ke kamar mandi. Jangan bilang-bilang, nyo pulih long, nyo meninggal long, kekah rumah siapa. Tiga cebok, sabah kulkah kekah. Dua cebok, dua buah pintu. Dua buah pintu kulkah kekah. Enggak usah kasih itu, Mak. Sebagaimana kita pernah berbakti kepadanya, kita cebok dia, kita bawa dia kamar mandi, dikencinginya kita, biarkan mereka mendapat pahala persis seperti pahala kita mendidik anak. Jadi jangan iming-iming dengan hadiah. Yang baik biasa juk-juk hadiah ke anak hanya gara-gara merawat kita. Biarkan mereka berkumpul dengan kita di dalam surga. Yang merempuk dari Allah mandum. Dan kita pun anak-anak, waktu rawat ayah dan ibu, jangan mikir-mikir tentang hadiah. Ini sengaja mikir-mikir. Ada yang waktu ayahnya tidur, dibawa tangan ayahnya, disuruh tanda tangan nehun yang belah di kampung, tanda tangan jutian. Model lagi nya, seperti lagi sinetron. Jadi ayat-ayat wasiat yusikum, ayat-ayat wasiat kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin, dan seterusnya, itu turunnya gara-gara Sa'ad, masalah wasiat untuk keluarga. Cuma Nabi memberi batasan la wasiyata li waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali izin daripada ahli waris yang lain. Nah, yang terakhir, ayat keempat yang turun, inni syaribtul khamar, kata Sa'ad, aku pernah meminum khamar ma'a qaumin minal ansar, dengan sekelompok orang dari kaum Ansar. Dulu minum khamar itu belum diharamkan total. Karena kebiasaan orang Arab memang minum khamar. Sama kayak orang Batak Nasrani hari ini minum tuak. Sama kayak orang Aceh minum kopi. Yang kopinya Naurojih di masa Arab, di masa jahiliyah, itu kopinya orang Arab khamar. Makanya orang Arab itu mabuk. Hari-hari mabuk. Disitulah diturunkan Rasul di tengah-tengah orang mabuk. Seandainya tidak turun Rasulullah di tengah-tengah orang Arab, maka sungguh orang Arab itu adalah asyaddu, lebih dahsyat kebodohan dan keingkarannya daripada kaum yang lain. Jadi saat dulu minum khamar biasa dan belum ada ayat yang turun. Lalu apa yang terjadi? Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyi jamal. Setelah minum khamar, maka seseorang yang sudah mabuk di antara mereka memukul hidungku. Kejadiannya di Lahyi Jamal, 7 mil dari Madinah. Kan biasa orang mabuk, habis mabuk pakai itu biasa, Pak. Bacok-bacok, kemudian berkelahi. Setelah pemukulan itu terjadi, fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah menceritakan aku dipukul. Dipukul gara-gara ada orang mabuk. Aku pun mabuk tapi dipukul sama orang mabuk lain. Dilapor ke Nabi, fa anzala azza wa jalla tahrimal khamar. Ketika aku melapor, turunlah ayat haramnya khamar. Di situ turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Mulai diharamkan khamar di situ. Jadi 4 kejadian semuanya berada pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini makanya Sa'ad berbangga-bangga tentang dirinya. Allah menjawab keadaan dia 4 kali. 4 kali.